Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randira Agnes dengan NPM 214060446. Di sini saya akan memaparkan materi distribusi teoritis dengan mata kuliah statistika lanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Haryati Hamid SSI MPD. Untuk pembahasan dalam materi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian, kedua distribusi probabilitas diskrit, dan yang ketiga distribusi teoritis kontinu. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu pengertian, distribusi teoritis atau probabilitas teoritis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari peristiwa-peristiwa bersangkutan. Berdasarkan bentuk variabelnya, distribusi teoritis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, distribusi teoritis diskrit adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Distribusi teoritis diskrit yang sering digunakan dapat digolongkan menjadi dapat digolongkan menjadi 7 bagian. Tetapi biasanya yang sering digunakan hanya 3, yaitu distribusi binomial, kedua distribusi hipergeometrik, dan yang ketiga distribusi Poisson. Yang kedua, distribusi teoritis kontinu adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random kontinu dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Distribusi teoritis kontinu digolongkan menjadi 11 bagian, dan biasanya yang sering digunakan hanya 4. Yang pertama, distribusi normal, yang kedua, distribusi Q kuadrat, yang ketiga, distribusi F, dan yang keempat, distribusi T. Nah, di sini kita akan membahas distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terjadi atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung. Kata hitung berarti bahwa variabel random tersebut dapat dicaca dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, jumlah panggilan telepon yang diterima setelah siaran TV mengudara adalah contoh variabel diskrit karena bisa dihitung. Nah, distribusi probabilitas diskrit dapat terbagi atas yang pertama, distribusi binomial adalah sebuah eksperimen binomial terdiri dari percobaan yang berulang dengan masing-masing kemungkinan outcome dikategorikan sukses atau gagal. Contohnya, probabilitas ditemukannya polutan organik oleh BPOM dari beberapa sampel produk air mineral dalam kemasan. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas variabel random hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel random berukuran N yang diambil dari populasi N, di mana di dalam N terkandung K sukses dan NK gagal. Distribusi hipergeometrik didasarkan atas sampling yang dilakukan tanpa pengambilan. Yang ketiga, distribusi multinomial. Eksperimen binomial menjadi eksperimen multinomial jika pada masing-masing percobaan mempunyai lebih dari 2 hasil kemungkinan atau outcome, di mana masing-masing percobaan identik dengan independen. Contohnya, tim research and development dari sebuah perusahaan mengadakan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dari perusahaan tersebut. Peluang jawaban kuesioner tersendiri dari sangat puas, cukup puas, dan kurang puas. Yang keempat, distribusi geometrik adalah bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dan peluang P gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P. Maka distribusi peluang variabel random X yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses pertama. Contohnya, peluang banyak sumur yang dibor sampai sumur yang dibor dapat mengeluarkan minyak. Yang kelima, distribusi binomial negatif atau Pascal.
Banyaknya X percobaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan K sukses disebut variabel random binomial negatif, dan distribusinya disebut distribusi binomial negatif. Distribusi Pascal digunakan untuk mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Contohnya, probabilitas jumlah inspeksi yang dilakukan pada 20 part of product sampai ditemukan 3 part yang harus direport. Yang keenam, distribusi Poisson adalah distribusi yang menghasilkan nilai numerik dari variabel random X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, jumlah telepon masuk yang diterima dalam waktu 1 jam di kantor atau banyaknya kesalahan pengetikan per halaman oleh seorang sekretaris baru. Yang ketujuh, distribusi uniform discrete. Variabel random X berdistribusi discrete uniform jika setiap n berada pada range, misal x1, x2 hingga xn, di mana probabilitasnya sama. Contohnya, mata dadu dari sebuah dadu terdiri dari angka 1 hingga 6. Jika dadu dilempar sekali dan X adalah mata dadu pertama yang muncul, X adalah distribusi uniform dengan probabilitas 1/6 untuk tiap nilai R. Adalah 1, 2, hingga 6. Nah, kemudian di sini untuk penulisan variabel dan persamaan distribusi probabilitas discrete dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk distribusi binomial ini dimisalkan X-nya adalah banyaknya peristiwa sukses, P-nya probabilitas peristiwa sukses, N banyaknya percobaan, Q 1 dikurang P adalah probabilitas peristiwa gagal. Kemudian untuk fungsi massa probabilitas adalah sebagai berikut. Px sama dengan matriks Nx dikali dengan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana X-nya ini berupa nilai dari 0, 1, 2, hingga N. Kemudian fungsi distribusi kumulatifnya Kemudian yang kedua, distribusi hipergeometrik. Untuk dimisalkan N-nya adalah total populasi atau sampel, N kecil adalah jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, K merupakan jumlah kejadian sukses dalam N. Nah, kemudian fungsi massa probabilitasnya, yaitu Px sama dengan matriks NK, di mana di bagian N-nya itu N dikurang K dan K N dikurang X per N, matriks N dan N kecil. Untuk nilai X-nya itu diketahui dari 0, 1 hingga min N dan D. Atau D. Fungsi distribusi kumulatifnya Fx sama dengan sigma dengan nilai batas berupa X dan nilai bawah I sama dengan 0. Dikali dengan PI, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X 0, X-nya lebih kecil dari 0. Yang ketiga, distribusi multinomial. Di sini misalkan X yang merupakan banyaknya peristiwa sukses, N merupakan banyaknya percobaan, P merupakan probabilitas peristiwa sukses, Q adalah 1 dikurang P, di mana 1 dikurang P ini merupakan probabilitas peristiwa gagal. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatifnya merupakan F X1, X2 hingga Xk, di mana P bisa juga dituliskan P1, P2 hingga PK N sama dengan matriks N X1, X2 hingga Xk dikali dengan P pangkat X1, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 hingga P3 hingga PK pangkat Xk. Yang keempat, distribusi geometrik. Dimisalkan P-nya di sini adalah probabilitas peristiwa sukses dan Q-nya adalah 1 dikurang P, di mana 1 kurang P itu adalah probabilitas peristiwa gagal, lalu X-nya di sini jumlah trial atau percobaan sampai terjadinya sukses pertama. Kemudian fungsi probabilitasnya itu adalah Px sama dengan matriks P
Matriks P dikali 1 dikurang P berpangkat X dikurang 1, di mana X-nya itu berupa nilai 1, 2, hingga seterusnya. Di mana nolnya juga adalah nilai lainnya. Lalu fungsi distribusi kumulatifnya di sini fx sama dengan 0, di mana x ini lebih kecil dari 1. Lalu 1 dikurang P pangkat X, di mana X-nya lebih besar dari 1. Yang kelima, distribusi binomial negatif atau Pascal. Untuk P-nya di sini dimisalkan untuk peluang sukses, lalu Q-nya adalah 1 dikurang P atau peluang gagal. X-nya merupakan jumlah percobaan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran. Fungsi massa probabilitasnya adalah Px sama dengan X dikurang 1 R dikurang 1 dikali P pangkat R 1 dikurang P pangkat X dikurang R, di mana X-nya merupakan R plus 1 hingga tak hingga. Lalu X-nya adalah X lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian di sini untuk fungsi distribusi kumulatifnya adalah fx sama dengan 0, di mana x-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. Lalu sigma dengan nilai atas x dan nilai batas bawah i sama dengan 0 dikali pi, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu di sini distribusi probabilitas diskrit yang keenam, distribusi Poisson dengan alfa adalah nilai dari rata-rata jumlah kejadian dalam setiap unit ukuran dan merupakan nilainya itu 2,7182. Dan fungsi massa probabilitasnya adalah Px sama dengan epsilon pangkat min alpha dikali dengan alpha pangkat x dan x faktorial, di mana x-nya sama dengan 0, 1, hingga tak hingga. Kemudian fungsi distribusi kumulatifnya adalah fx sama dengan 0 dengan nilai batas x-nya itu lebih kecil dari 0. Lalu sigma dengan nilai batas atas x dan nilai batas bawah adalah i sama dengan 0 dikali dengan pi, di mana x-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang ketujuh, distribusi uniform discrete, di mana misalnya di sini n-nya adalah jumlah sampel. Kemudian fungsi massa probabilitasnya adalah Px sama dengan 1 per B dikurang A plus 1, di mana X-nya adalah A plus 1 hingga B. Lalu fungsi distribusi kumulatifnya adalah Fx sama dengan 0 dengan X lebih kecil dari A. X dikurang A plus 1 per B dikurang A plus 1, di mana 1 X lebih besar dari sama dengan B. Dan A lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari B. Kemudian di sini lanjut di distribusi teoritis kontinu. Adalah daftar atau sebaran probabilitas dari setiap nilai variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel random dengan interval baik terbatas maupun tidak terbatas dalam suatu jarak dari bilangan nyata. Variabel random kontinu meliput nilai yang dapat diukur daripada hitung. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Distribusi probabilitas kontinu dapat digambarkan dengan fungsi kepadatan probabilitas fx yang mempunyai nilai dalam variabel kontinu. Seperti pada gambar di bawah ini, daerah di ukuran kurva A hingga B merupakan distribusi probabilitas kontinu yang nilainya berada pada interval dua buah angka, yaitu A dan B, yang termasuk dalam variabel X atau variabel kontinu. Nah, di sini gambarnya. Kemudian gambar di atas merupakan fungsi kepadatan probabilitas variabel random kontinu. Probabilitas daerah interval antara A dan B adalah sebagai berikut. P
dikali dengan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, sama dengan integral dengan nilai atas yaitu B dan nilai batas bawah itu adalah A X. Nah, distribusi probabilitas discrete terdapat atas satu distribusi normal, yaitu salah satu distribusi yang sering digunakan untuk distribusi variabel random. Variabel random yang mempunyai rata-rata dan variasi yang berbeda dapat digambarkan dengan distribusi normal. Distribusi normal memiliki kurva bentuk lonceng yang simetris yang ditentukan oleh rata-rata yang dituliskan di tengah kurva dan variasi untuk menemukan lebarnya kurva. Contohnya, distribusi normal banyak dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Misalnya pada industri yaitu sepatu, rata-rata panjang sepatu yang dibuat oleh operator berdistribusi normal. Yang kedua, distribusi uniform adalah sebuah distribusi probabilitas yang memiliki probabilitas yang sama untuk semua kemungkinan variabel random yang muncul. Contohnya, probabilitas film minuman kaleng di mana pengisian minuman dilakukan dengan mesin dalam sebuah industri soft drink. Yang ketiga, distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengukur waktu antara dua kejadian sukses atau jarak satu interval proses Poisson. Contohnya, waktu selisih operator menerima antara dua panggilan atau waktu kedatangan pelanggan dalam sistem. Yang keempat, distribusi Erlang adalah sebuah generalisasi dari distribusi eksponensial adalah lama waktu yang dibutuhkan sampai R kejadian terjadi dalam proses Poisson. Di saat X dalam hal ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan sampai kejadian ke R dalam proses Poisson, maka probabilitas kepadatan ini didefinisikan sebagai distribusi Erlang. Contohnya, probabilitas kesalahan atau error Russell ketiga dalam mesin sitogenik lebih dari 50.000 jam. Yang kelima, distribusi gamma merupakan teori yang mendasari distribusi Erlang dan eksponensial, di mana R pada distribusi ini dapat bernilai non-integer. Contohnya diaplikasikan untuk mengukur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan sering digunakan dalam teori antrian. Yang keenam, distribusi beta merupakan sebuah penjabaran dari distribusi uniform. Contohnya digunakan untuk mengetahui kendala suatu mesin. Yang ketujuh, distribusi Weibull sering digunakan untuk menghitung waktu yang dicapai sampai terjadinya kerusakan suatu sistem fisik. Contohnya menentukan waktu lifetime dari penggunaan roller bearing secara mekanis sampai struktur bahan rusak atau gagal. Yang kedelapan, distribusi log normal. Variabel dalam sistem terkadang mengikuti distribusi eksponensial dengan X adalah XP atau W. Saat W ditransformasikan menggunakan logaritma dan menjadi distribusi normal, maka distribusi dari variabel X ini disebut distribusi log normal. Contohnya mengukur umur suatu alat. Yang ke-9, distribusi Staden atau T. Misalkan X1, X2 hingga Xn merupakan sampel random dari suatu distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang tidak diketahui. Variabel random berdistribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Contohnya untuk menguji dua rata-rata dengan sampel kecil di mana N lebih kecil dari 30. Yang ke-10, distribusi F. Distribusi F digunakan apabila terdapat dua buah populasi yang berdistribusi normal dan independen, di mana rata-rata populasi dan variasinya tidak diketahui. Contohnya untuk menguji variasi dua populasi dan dapat menguji rata-rata pada variasi 3 atau lebih populasi atau ANOVA. Yang ke-11, distribusi chi-square X pangkat 2. Seperti pada distribusi T, distribusi chi-square mempunyai satu parameter, yaitu derajat kebebasan atau DF. Derajat kebebasannya dapat dihitung menggunakan formula yang berbeda dari pengujian yang berbeda. Bentuk kurva distribusi chi-square berbentuk skewness positif dari DF yang terkecil hingga DF yang paling besar. Contohnya digunakan untuk uji goodness of fit atau menguji suatu data apakah sesuai dengan distribusi tertentu. Yang 8, distribusi. Oke, ini untuk penulisan variabel dan persamaan pada distribusi probabilitas discrete theoretic continue. Yang pertama, distribusi normal. Itu untuk E-nya
itu dituliskan seperti yang nomor 1. Kemudian distribusi uniform itu yang kedua bisa dituliskan untuk variabelnya, yaitu terdapat batas interval A dan B di mana proporsi probabilitas sepanjang interval A dan B adalah sama. Nah, kemudian untuk persamaannya bisa dituliskan dalam dua fungsi, yaitu fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Kemudian yang ketiga, distribusi eksponensial. Di sini untuk variabelnya X sama dengan interval rata-rata hingga seterusnya. Lalu untuk persamaannya terdapat dua fungsi juga. Bentar ya, yang aku buat video ya. Aku buat video, bentar. Bentar sayang. Yang ketiga, distribusi eksponensial. Nah, untuk variabelnya itu X sama dengan interval rata-rata. Kemudian untuk persamaannya terdapat dua bagian fungsi yang itu yaitu pertama fungsi kepadatan probabilitas dan yang kedua fungsi distribusi kumulatif. Yang keempat, distribusi Erlang. Untuk penulisan variabelnya itu bisa dilihat, lalu persamaannya itu terdapat dua juga, yaitu fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi distributif kumulatif. Yang kelima, distribusi gamma. Untuk penulisan variabelnya R sama dengan parameter berbentuk hingga seterusnya, lalu persamaannya. Untuk persamaan fungsi umum gamma bisa dilihat pada gambar berikut, lalu fungsi kepadatan probabilitasnya bisa dilihat juga, kemudian fungsi distribusi kumulatifnya seperti fx sama dengan 0, dimana x-nya itu lebih kecil sama dengan 0, lalu integral dengan batas nilai atas adalah x dan nilai batas bawah adalah 0. Yang keenam, distribusi beta. Untuk penulisan variabelnya, parameter bentuk alfa dan beta. Persamaannya terdapat dua fungsi, yaitu fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Ketujuh, distribusi Weibull. Untuk penulisan variabelnya, yaitu kita misalkan di sini beta adalah parameter bentuk distribusi dan delta adalah parameter skala yang menunjukkan umur penggunaan suatu alat. Nah, untuk persamaannya itu fungsi kepadatan probabilitas. Yang ke-8, distribusi log normal. Penulisan variabelnya untuk theta di sini adalah nilai dari rata-rata dan seterusnya. Kemudian untuk persamaannya di sini fungsi kepadatan probabilitas. Yang ke-9 merupakan distribusi Staden atau TN. Nah, yang ke-10 distribusi F. Untuk penulisan variabelnya W dan Y itu adalah variabel random chi-square dan U dan V adalah derajat kebebasan. Untuk persamaannya bisa dilihat fungsi kepadatan probabilitasnya di sini. Lalu yang ke-11 distribusi chi-square x pangkat 2. Untuk variabelnya E adalah 2,7182 dan V adalah derajat kebebasan. Lalu untuk persamaannya di sini ada fungsi kepadatan probabilitas dan distribusi kumulatif. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan dengan mata kuliah statistika lanjutan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.